Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore untuk teman-teman mahasiswa semester 2 ya, angkatan 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan perkuliahan mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara dengan tema konsep dan pendekatan dalam IPAN atau Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Nah, apa sih perbandingan administrasi negara? Nah, perbandingan administrasi negara merupakan sebuah cabang ilmu dalam ilmu administrasi publik yang mempelajari. Nah, nantinya kita akan mempelajari tentang membandingkan struktur, proses, dan kinerja administrasi pemerintahan di berbagai negara. Nah, perbandingan administrasi negara ini juga merupakan suatu pendekatan ilmiah yang melibatkan proses penentuan bobot-bobot ataupun nilai dari elemen-elemen administratif dalam suatu negara dan cara mensejajarkannya satu elemen dengan elemen lainnya. Nah, IPAN ini dipelajari untuk persamaan dan perbedaan dalam administratif, mendukung pengembangan kebijakan lebih efektif serta memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam konteks globalisasi. Nah, fungsi IPAN. Nah, fungsi IPAN yang pertama yaitu adalah hasil analisis dalam IPAN berfungsi untuk menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan pada sistem pengelolaan administrasi negara. Sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran nih dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Lalu IPAN juga berfungsi sebagai metode dalam penelitian di bidang administrasi negara. Lalu IPAN juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengelolaan administrasi negara untuk pemecahan masalah yang terjadi pada suatu negara dan pemerintahannya. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari IPAN untuk bisa menjawab persoalan-persoalan akademik yang semakin berkembang pesat yang berhubungan dengan ilmu administrasi dan juga bisa di luar ilmu administrasi. Nah, tujuan kita mempelajari IPAN, teman-teman. Yang pertama yaitu kita bisa mencari sistem yang efektif. Nah, suatu pemerintahan atau suatu negara dapat menemukan dan mengembangkan sistem administrasinya yang sesuai dengan tujuan negaranya. Lalu, perbaikan birokrasi. Nah, memperbaiki kelemahan dan kesalahan dalam sistem administrasi negara sendiri berdasarkan pengalaman dari negara lain. Nah, itulah fungsinya kita bisa membandingkan berbagai sektor, utamanya dalam ilmu administrasi publik, negara Indonesia dengan negara lainnya khususnya, untuk juga bisa mengembangkan teori, memperkuat landasan teoritis ilmu administrasi negara melalui pendekatan komparatif dan studi akademis. Lalu tujuannya juga bisa mengenalkan konteks ekologis, itu bagaimana faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi kinerja dari administrasi publik. Dan juga yang terakhir, tujuan IPAN yaitu inovasi pelayanan publik. Nah, suatu negara bisa mencari metode baru dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya dan kebijakannya. Lalu perkembangan IPAN. Nah, di sini perkembangan IPAN ada 4. Yang pertama yaitu era awal sebelum abad ke-20. Nah, IPAN di sini belum berdiri sendiri, yaitu menyatu dengan studi ilmu pemerintahan atau perbandingan pemerintah yang kaku pada struktural maupun institusional. Lalu juga ada pasca Perang Dunia Kedua yaitu pada tahun 1947. Nah, hal ini dipicu oleh kebutuhan Amerika Serikat melalui pemikiran dari Robert E. Dahl untuk memahami administrasi di berbagai negara untuk memberikan bantuan teknis dalam pemulihan ekonominya terutamanya. Lalu ada juga era pengakuan dan pengembangan di tahun 1952 sampai 1960-an. Nah, melalui konferensi Preston pada tahun 1952 menandai awal studi sistematis. Nah, fungsi ini beralih dari hukum ke arah studi ekologis dan bisa mempelajari hubungan administrasi dengan lingkungan. Contohnya itu ada ekonomi, sosial, maupun juga politik. Dan yang terakhir yaitu era kontemporer dari tahun 1970 sampai dengan sekarang. Nah, PAN ini bergeser ke arah studi kasus yang lebih fungsional, perbandingannya di tingkat regional, serta bisa lebih fokus pada manajemen birokrasi, efisiensi, dan pelayanan publik. Lalu faktor yang mempengaruhi IPAN. Nah, yang pertama yaitu faktor ekologi maupun lingkungan. Nah, di faktor ekologi dan lingkungan itu ada geografis dan kekayaan alam. Nah, lokasi dan sumber daya alam juga bisa, ini SDA, dapat mempengaruhi fokus dan skala kebijakan administrasi yang ada. Lalu ada juga faktor sosial budaya dan agama. Nilai budaya dan agama juga dapat mempengaruhi etika dan perilaku birokrasi dalam pelayanan publik. Lalu ada juga faktor politik dan juga ekonomi.
relevansi bagi Indonesia. Nah, perbandingan administrasi negara relevan karena Indonesia sedang dan terus menjalani reformasi birokrasi nih, serta dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya atau yang biasa kita sebut good governance. Nah, pembelajaran dari praktik negara lain ini dapat membantu Indonesia untuk mempercepat dan perbaikan sistem administrasi secara lebih terarah dan berbasis bukti. Contohnya apa? Yang pertama ada mendukung reformasi birokrasi. Nah, IPAN ini dapat membantu Indonesia untuk merancang sebuah reformasi birokrasi yang lebih baik dan tepat dengan mengadopsi praktik berhasil dari sistem pemerintahan yang ada di negara lainnya. Lalu juga ada meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, melalui IPAN, Indonesia bisa belajar internasional negara lainnya yang dapat mengembangkan inovasi terkait pelayanan publik, pelayanan terpadu, digitalisasi, serta meningkatkan kecepatan, transparansi, dan juga akuntabilitas layanan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu dapat memperkuat tata kelola pemerintahannya. Nah, IPAN di sini dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas kebijakan melalui penguatan kelembagaan, aturan main, serta koordinasi antar instansinya. Oke, baik. Dari pemaparan yang sudah saya berikan, teman-teman saya tolong untuk mengerjakan tugas individu yang ada. Jadi teman-teman bisa menulis esai dengan tema besarnya yaitu peran IPAN dalam pengembangan administrasi publik modern, yang isinya kalian bisa menjelaskan pengertian IPAN, fungsi dan tujuan IPAN, terus kenapa IPAN penting sih bagi studi administrasi publik dan contoh manfaat IPAN bagi Indonesia. Dan teman-teman bisa kasih contoh konkretnya. Misal Indonesia mengadopsi suatu kebijakan dari negara lain yang diadopsi di Indonesia itu gimana sih kelebihan dan kekurangannya pada saat ini. Lalu dikirimkan ke Google Drive dengan format tersebut paling lambat tanggal 22 Februari 2026 jam 23.59. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.